Mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester ganjil dengan materi Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Melalui pembelajaran ini, Ananda akan memperoleh pengalaman belajar, memahami materi Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam, serta mengaplikasikan materi Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad dalam kehidupan. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Ayo, siapa sih yang belum kenal dengan Ibu? Nama lengkap Ibu Alisa Roza MPDI. Ibu mengajar di SMA Adabiah 2 Padang. Sekarang Ibu tinggal di Komplek Taman Sakinah Blok E13 Lubuk Buaya Padang. Email rozaalisa89@gmail.com. Pengalaman mengajar, Ibu juga berprofesi sebagai dosen prodi Pendidikan Agama Islam Kampus UIN Imam Bonjol Padang. Ayo anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan konsentrasi. Coba Ananda bayangkan ketika sedang berada di dalam hutan atau di tengah lautan luas tanpa peta dan kompas. Sudah pasti Ananda tidak tahu jalan menuju kemana dan akhirnya bisa tersesat. Demikian pula hidup di dunia ini jika Ananda tidak mempunyai pedoman hidup yang pasti. Quran dan hadis dapat membimbing kita semua ke jalan hidup yang benar. Jika berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, pastilah kita tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Ananda wajib mempelajari Al-Quran dan hadis. Memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Berikut adalah gambar Al-Quran, gambar kitab hadis, dan ijtihad. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Kandungan hukum dalam Al-Quran terbagi kepada 3. Pertama, akidah atau keimanan. Kedua, syariah atau ibadah. Ketiga, akhlak atau budi pekerti. Secara bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya perkataan atau ucapan. Secara istilah, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis: pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam hadis terbagi kepada 3. Pertama, hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak sepakat dusta.
Kedua, hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun tersebar dan diriwayatkan oleh banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Ketiga, hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Secara bahasa, ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Bentuk-bentuk ijtihad terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ijma, merupakan kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Kedua, qiyas, adalah menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat dan karakter. Ketiga, maslahah mursalah, yakni penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki yang bersifat universal terhadap syariat Islam. Kedudukan atau posisi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran menempati posisi utama dan paling tinggi, sedangkan hadis menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga, ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Hukum Islam dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama, hukum taklifi, tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa perintah atau larangan. Yang kedua, hukum wad'i, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Nah, hukum taklifi terbagi kepada 5 bagian. Wajib, fardu, aturan Allah yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Kedua, sunat, mandub, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan karena berat, tidaklah berdosa. Ketiga, haram, tahrim, larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, dan apabila tetap dikerjakan akan mendapatkan dosa. 4. Makruh, karohah, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Apabila dikerjakan tidak menimbulkan dosa, dan apabila ditinggalkan akan memperoleh pahala. Yang kelima, mubah, ibahah, sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Dari pemahaman materi tersebut
Maka perilaku mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan, yang pertama, gemar membaca dan mempelajari Al-Quran dan hadis. Kedua, senantiasa hati-hati dalam bertindak. Ketiga, merealisasikan ajaran Al-Quran dan hadis seperti berbuat kebaikan. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Bagian evaluasi. Tugas pertama, apa saja mukjizat Al-Quran sehingga dijadikan sumber hukum yang utama dan dijadikan pedoman hidup umat Islam. Tugas kedua, tuliskan hukum-hukum apa saja yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tugas ketiga, bagaimana solusi jika hukum yang selama ini berlaku dalam kehidupan kita bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tugas keempat, tuliskan pembagian hukum wajib atau fardu. Tugas kelima, apa saja contoh perbuatan yang memiliki hukum sunat atau mandub. Baiklah, Ananda semua, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.